Yo, what's up you guys, apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Arsimatra. Nah, kali ini kita akan membahas suatu desain rumah beserta estimasi biayanya dan juga sekaligus berbagi inspirasi kepada Anda semuanya tentang desain rumah di atas lahan 7 kali 14 meter. Nah, desain kali ini mungkin bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin segera membangun rumah, tapi masih bingung dengan berapa sih biaya bangun yang harus disiapkan. Lalu juga tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat Anda membangun rumah. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk cek di WhatsApp dan juga di Instagram katalog kami, karena di situ kami punya desain-desain yang bisa Anda beli lengkap dari gambar kerja beserta RAB-nya. Nah, tentunya dengan harga yang sangat terjangkau sekali. Anda juga bisa langsung membeli desain rumah yang ada di video ini langsung melalui link yang ada di deskripsi. Oke, langsung kita mulai video pembahasannya. Rumah ini memiliki gaya desain modern industrial dengan bangunan 2 lantai. Memiliki ukuran lahan 7 kali 14 meter dengan total luas bangunan adalah 125 meter persegi. Estimasi biaya bangunnya kurang lebih sekitar 800-900 jutaan. Karena hitungan kami terakhir untuk di area di Jakarta itu sudah mencapai angka 7 juta per meter persegi. Jadi apabila luasan ini 125 berarti sudah sekitar 875 jutaan. Sebelum kita membahas beberapa detail biaya bangunan rumah kali ini, mari kita simak dahulu denahnya. Desain rumah ini memiliki 2 entrance depan. Pada bagian ini entrance untuk carport, lalu di sebelahnya entrance untuk pengguna jika Anda ingin keluar tanpa menggunakan kendaraan. Nah, lalu di bagian depan ini terdapat satu carport dan juga di sebelahnya ada teras dan juga kolam ikan serta sedikit sentuhan untuk di area penghijauan. Lalu kita masuk ke dalam interiornya, kita mendapatkan satu ruang keluarga yang cukup luas. Ruang keluarga ini menyatu dengan ruang makan yang juga ada dapur di sebelahnya. Di sebelah ruang keluarga terdapat juga taman kering atau inner garden yang berhadapan langsung dengan area tangga, yang juga terdapat area penghijauan di bagian samping tangga. Lanjut, terdapat satu kamar mandi luar, lalu kemudian satu kamar tidur yang memiliki kamar mandi dalam. Oke, sekarang kita lihat ruangan yang berada di lantai 2 atau di lantai atas. Nah, setelah menaiki tangga, kita langsung disambut oleh satu selasar yang fungsinya sebagai area santai dan menghadap ke area inner garden yang berada di lantai 1 tadi. Di bagian belakang kita memiliki area balkon outdoor dan juga area laundry. Lantai 2 ini juga memiliki satu kamar mandi luar dan juga 2 kamar tidur. Nah, setelah kita melihat bagaimana denah dari desain rumah kali ini, langsung saja kita ke pembahasan biaya bangun dari rumah kali ini. Estimasi biaya struktur dari rumah ini mencapai kurang lebih 247 jutaan. Ini perhitungan berdasarkan dari RAB kami. Biaya ini meliputi pekerjaan pondasi, seluruh pekerjaan kolom lantai 1 dan lantai 2, pekerjaan balok dan plat lantai 1, serta balok dan plat atap talang. Setelah kita bahas biaya struktur dari rumah ini, mari kita langsung bahas estimasi biaya lain sambil mereview bagian fasad dari rumah ini. Rumah ini menerapkan konsep modern industrial dengan ciri khas beberapa material unfinished yang diterapkan sebagai elemen di bagian fasad. Mari kita lihat di bagian atas dari rumah ini. Kali ini kami mendesain dengan menggunakan model atap pelana. Atap pelana ini memiliki kemiringan sekitar 30-40 derajat, sehingga akan tercipta ruangan di dalam plafon. Kemiringan atap ini dapat disesuaikan secara menjulang atau landai. Namun sebaiknya tidak dibuat terlalu menjulang agar genteng tidak mudah lepas, serta tidak terlalu landai agar aliran air hujan ini bisa segera keluar dan tidak terlalu lama menggenang. Model pelana ini memiliki banyak kelebihan, antara lain pengerjaan yang relatif cepat karena konstruksinya yang sangat sederhana. Untuk material gentengnya, kita bisa menggunakan genteng tanah liat atau genteng beton sebagai alternatif. Untuk estimasi biaya pekerjaan atap dari rumah ini kurang lebih sebesar 18,5 juta rupiah. Ini meliputi pekerjaan rangka atap dengan material baja ringan dan genteng beton sebagai penutup atap.
Lalu pada bagian plat talang ditempatkan toren air. Nah, ini ada sedikit tips untuk penempatan toren air. Pastikan kapasitas dan ukuran tandon air yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kita juga harus memastikan struktur dari lokasi penempatan toren air ini apakah sanggup untuk menopang beban di atasnya. Dan toren air sebaiknya jangan langsung ditempatkan bersentuhan dengan plat atap dan disarankan untuk dibuatkan semacam dudukan. Ini dapat mencegah air agar tidak tergenang di bawah toren dan dapat merusak struktur dari atap. Perhatikan pemilihan material untuk dinding rumah kalian. Bisa menggunakan bata ringan, batako, ataupun bata merah. Tapi kali ini kami asumsikan desain rumah ini menggunakan material dinding bata merah. Jadi kami hitung estimasi biaya dari pekerjaan pasangan dinding ini kurang lebih sekitar 155 juta. Dengan rincian pekerjaan pasangan bata hingga pekerjaan ajian untuk lantai 1 dan lantai 2. Rumah ini juga memiliki beberapa bukaan di area atap yang difungsikan sebagai skylight. Perhatikan juga jika Anda ingin menggunakan atap kaca yang seperti ini. Selain fungsinya menambahkan cahaya untuk bagian dalam rumah, atap terbuka seperti ini juga berisiko menimbulkan kebocoran. Harus dilakukan perawatan yang ekstra jika Anda ingin menambahkan atap kaca seperti ini. Pada bagian depan, kita mendapati sun shading yang menggunakan desain permainan roster dan grill yang menggunakan besi holo. Sun shading ini ditambahkan jika Anda memiliki lahan yang menghadap terutama ke barat. Ini difungsikan untuk meredus intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Nah, jika rumah Anda menghadap ke arah yang tidak berhadapan langsung dengan matahari, Anda tidak harus menggunakan sun shading seperti ini. Bisa juga menambahkan area balkon depan pada bagian ini. Untuk bagian carport, kita menggunakan atap transparan yang menggunakan bahan solar flat. Anda juga bisa menggunakan atap kaca, tapi kalau atap kaca itu akan membutuhkan biaya pemasangan dan perawatan yang lebih ekstra ya. Carport ini memiliki ukuran 4,8 x 3 meter. Cukup untuk menampung satu buah mobil jenis city car dan 1 hingga 2 sepeda motor. Di samping carport terdapat teras yang memiliki desain outdoor terbuka seperti ini dengan ukuran 2 x 2,5 meter. Bagian ini menggunakan dek WPC bermotif kayu. Dikarenakan area terbuka seperti ini pastinya akan terkena air hujan. Oleh karena itu pemilihan material WPC akan sangat tepat sekali. Pada bagian teras terdapat juga sedikit area penghijauan dan juga kolam ikan. Nah, bagi Anda yang ingin punya kolam ikan seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika posisi kolam berada dekat dengan dinding, usahakan di bagian tersebut untuk menggunakan plesteran truss ram. Atau bisa juga dengan dinding cor, meskipun dinding cor tentunya biayanya pun akan mahal. Dikarenakan ini dapat menyebabkan dinding bagian dalam menjadi lembab dan kemungkinan akan merusak cat dinding Anda. Selain itu juga jangan lupa untuk menambahkan filter, pompa air, dan pipa air untuk perawatan kolamnya. Untuk filter biasanya menggunakan 3-4 bak filter sudah cukup untuk penyaringan kotoran. Nah, ini disesuaikan dengan jenis ikan yang akan Anda pelihara di kolam tersebut. Sebelum masuk ke interiornya, di sini kita lihat dahulu anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan kusen pintu dan jendela. Nah, ini dianggarkan sekitar 55 jutaan. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke interiornya. Nah, kita langsung disambut oleh ruang keluarga. Ruang keluarga kali ini memiliki ukuran 4,5 x 3 meter. Sebagai ruang utama pada desain rumah kali ini, ruang keluarga ini memiliki sirkulasi udara dan cahaya yang sangat bagus sekali. Dengan adanya bukaan pada bagian depan, ruang keluarga ini terasa sangat terang walaupun tidak menggunakan lampu pada siang hari. Penempatan furnitur yang tepat menjadikan ruang ini seperti terasa luas dan lapang. Terdapat juga inner garden atau taman kering di sebelah ruang keluarga. Jika Anda suka dengan bukaan yang lebar dan banyak cahaya yang masuk ke dalam rumah, tentunya terkadang ruangan akan terasa panas. Nah, inner garden ini berfungsi untuk menurunkan suhu panas yang berada di dalam ruangan. Penghijauan di dalam rumah tidak kalah penting jika Anda memilih gaya desain tropis seperti ini.
Selain untuk menambah kesejukan, juga berfungsi untuk mensterilkan udara yang berada di area sekitarnya. Di belakang ruang keluarga ini, kita mendapati satu ruang makan yang berhubungan langsung dengan ruang keluarga dan juga dapur. Konsep open space seperti ini memang sangat bagus jika kita terapkan pada ruang utama. Selain untuk membuat ruang terasa lapang, sirkulasi dan akses pengguna tentunya jadi terasa sangat mudah dan dekat. Ruang makan dan dapur ini memiliki ukuran 3 x 3,5 meter. Bisa kita tempatkan satu meja makan dengan kapasitas 4 orang. Tidak lupa juga kita menambahkan satu lampu gantung di area makan sebagai penerangan tambahan dan juga untuk menambah estetika ruangan. Di sebelah ruangan ini terdapat pembatas ruang berbahan kaca untuk membatasi area makan dan tangga. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke kamar tidur utama di lantai 1 ini. Kamar tidur ini memiliki ukuran 3,5 x 3,5 meter dengan walk-in closet berukuran 1,8 x 1,8 meter dan juga satu kamar mandi dalam. Kamar ini menghadap ke arah inner garden yang berada di luar tadi. Jadi meskipun tidak memiliki bukaan keluar secara langsung, kamar tidur ini tetap mendapatkan udara dan cahaya yang sangat bagus. Dengan memperhitungkan penambahan area wardrobe seperti ini, Anda bisa menghemat ruang pada area tidur dari kamar ini. Perencanaan seperti ini sangat penting sekali pada saat proses pembangunan suatu rumah. Terdapat juga kamar mandi dalam berukuran 1,5 x 1,8 meter. Perhatikan betul mengenai instalasi saluran airnya. Jangan sampai terjadi kebocoran pipa yang dapat mengakibatkan kerusakan pada dinding ataupun pada bagian lain. Sedikit informasi tambahan, biaya sanitasi pada desain rumah ini senilai 50 jutaan. Ini untuk 2 kamar mandi dan 1 powder room dan beberapa item instalasi air lainnya. Sekarang kita keluar untuk menuju ke area tangga. Belum itu ada area yang menarik pada bagian ini. Nah, ini dia. Desain pintu kamuflase untuk kamar mandi luar. Desain kamuflase seperti ini sangat bermanfaat jika Anda tidak ingin tampilan ruangan Anda terganggu oleh akses pintu. Jadi, dinding bagian ini tetap terlihat menyatu dengan panel yang melapisi dinding pada area tangga ini. Untuk kamar mandi luar ini memiliki ukuran 1,5 x 1,5 meter. Pada bagian bawah tangga ini, terdapat area yang berisikan batu pebble yang bisa Anda gunakan untuk penempatan taman hias seperti ini. Area ini berhubungan juga dengan inner garden yang membuat suasana terasa terang dan sejuk. Oke, sekarang kita lanjut menaiki tangga menuju ke lantai 2-nya. Nah, di sini kita bisa melihat ada inner garden yang berada di lantai 1 tadi. Area ini juga memiliki skylight yang membuat area ini terasa sangat terang. Di lantai 2 kita langsung mendapati satu area foyer yang difungsikan sebagai area santai dengan minibar ala-ala cafe. Nah, minibar ini berhadapan ke arah bukaan skylight di atasnya dan inner garden yang berada di bagian bawahnya. Cocok banget untuk nyantai di dalam rumah. Bukaan skylight dengan atap kaca pada bagian ini cukup untuk memberikan cahaya masuk ke lantai 1 sampai ke lantai 2. Pada bagian lainnya, terdapat roster yang berhubungan dengan balkon di belakang rumah. Roster ini memberikan udara masuk yang mengalir ke ruangan baik ke lantai 2 dan juga turun ke lantai 1. Oke, kita lanjut menuju kamar tidur yang pertama di lantai 2 ini. Kamar tidur ini memiliki ukuran 3 x 3,5 meter. Dikarenakan kamar ini berada di posisi yang menghadap ke arah depan, jadi kamar ini akan terkena sinar matahari secara langsung. Jadi Anda harus memilih korden atau tirai yang mampu melindungi ruangan kamar ini dari sinar matahari atau biasa disebut sebagai blackout. Dengan ukuran kamar yang tidak terlalu besar, kamar ini bisa diisi tempat tidur yang berukuran 160 cm. Almari pakaian, dan satu meja belajar. Oke, sekarang kita berada di kamar yang kedua. Kamar ini memiliki ukuran yang sama dengan kamar sebelumnya, yaitu 3 x 3,5 meter.
Kamar ini juga bisa kita isi dengan tempat tidur sampai ukuran 160 cm dan juga satu almari pakaian. Yang membedakan dengan kamar sebelumnya adalah kamar ini memiliki balkon sendiri. Balkon ini adalah area yang berada di belakang roster tadi yang kita sudah bahas di awal. Area ini bisa kita jadikan untuk area santai atau juga bisa kita jadikan untuk menempatkan beberapa tanaman karena masih terkena udara dan sinar matahari. Kamar ini tidak terlalu panas jika siang hari karena sudah terlindungi dari roster dan apalagi jika menggunakan balkon sebagai area penghijauan. Oke, selesai kita membahas bagian dalam dari lantai 2. Sekarang kita lihat bagian balkon belakang dari rumah ini. Balkon ini terbilang cukup besar dengan ukuran 3 x 3 meter. Kita bisa menjadikan balkon ini untuk area berkumpul, barbekyuan, atau sekedar bersantai bersama keluarga. Area balkon di belakang ini juga terdapat ruang laundry atau ruangan untuk mencuci dan menjemur. Dengan ukuran 3 x 1,7 meter, area ini bisa dibagi menjadi area tertutup mencuci dan area yang terbuka untuk menjemur pakaian. Setelah kita resume, di sini terlihat rekap total estimasi biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah ini adalah sekitar 798 jutaan. Nah, ini juga relatif ya, karena tergantung dari metode kerja dan lokasi Anda. Karena setiap lokasi tentunya akan terjadi perubahan atau perbedaan harga. Nah, demikianlah hosur kita kali ini. Jadi bagi kalian yang penasaran dan juga menginginkan desain dan rincian lengkap estimasi harga dari pekerjaan rumah desain kita kali ini, kami sudah menyiapkan RAP dengan format Excel yang dapat Anda sesuaikan dengan spesifikasi bahan sesuai apa yang Anda inginkan. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kami yang lain untuk mendapatkan tips dan update terbaru yang menarik dan bermanfaat dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.